teman-teman, betapa terkadang situasi dan kondisi itu akan selalu menekan kita untuk kita itu jatuh dan hancur dan bahkan gagal ya teman-teman. Namun di sela-sela krisis dan situasi dan kondisi yang sulit itu, terkadang ada orang lain di luar sana, bahkan kamu-kamu yang di luar sana gitu kan, yang bisa melihat peluang dan kemudian menggapai itu menjadi pijakan dan lompatan yang lebih tinggi menuju hal-hal yang lebih baik dalam kehidupan kalian. Menjadi kalian bisa menggapai kesuksesan yang lebih tinggi sehingga kalian bisa mewujudkan hal-hal yang ingin kalian wujudkan dalam kehidupan ini, menggapai cita-cita, harapan, dan hal-hal yang ingin kalian gapai dalam menjalani hari-hari dalam kehidupan ini. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin lancar, semakin produktif, semakin berkah dan manfaat bagi orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Pada hari ini saya akan membahas tentang betapa kita itu harus benar-benar mengerti ya teman-teman. Kadang situasi kondisi itu memang nggak mendukung, sebagaimana tragedi yang kita bahas kemarin di negeri Bangladesh sana. Kadang kita itu juga nggak hanya memiliki pribadi atau personality yang baik atau memiliki semangat yang tinggi, positive thinking dan lain sebagainya, namun juga kita harus memahami keadaan, mencari peluang sehingga kita mampu menggapai cita-cita, kesuksesan dan lain sebagainya ya teman-teman yang kita inginkan. Namun sebelum kita bahas pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin berkah, semakin meluas, semakin memiliki dampak dan memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam tentang betapa bagaimana kita itu harus cerdas, harus pintar memanfaatkan situasi dan kondisi. Walaupun di situasi krisis apapun, tentu ada peluang di setiap krisis ya teman-teman. Maka dari itu kita bahas di segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman dimanapun kalian berada, tentu banyak sekali tahun-tahun ini, tahun-tahun kemarin, dan beberapa tahun kebelakangan ya, dari setelah Corona sampai hari ini, 4 tahun sudah berlalu dari 2020, Corona kemudian tahun berganti, kemudian banyak sekali pergolakan di dunia ini ya teman-teman, entah itu perang di Ukraina dan Rusia sana, kemudian di Timur Tengah, kemudian banyak sekali pergolakan di dunia lain gitu kan, termasuk yang kemarin baru-baru ini, berapa minggu yang lalu gitu kan, adanya demonstrasi besar yang berujung tragis, bahkan banyak sekali petinggi negara di Bangladesh sana yang kemudian kabur dari negerinya karena untuk menyelamatkan diri karena saking mungkin kerasnya demonstrasi yang menderu ya, yang ibaratnya itu merongrong kepala-kepala pemerintahan di sana gitu kan, sehingga mereka harus kabur dan lari dari negerinya. Itu semua adalah suatu hal nyata teman-teman, nyata di luaran sana betapa negara atau suatu wilayah atau di mana bumi yang ada di muka bumi ini tentu akan ibaratnya itu merasakan betapa pergolakan itu nyata dan akan terjadi. Tentunya juga di Indonesia ya teman-teman, kita tidak bisa pungkiri sepanjang tahun dari tahun kemerdekaan, bahkan sebelumnya, bahkan setelah kemerdekaan gitu kan, banyak sekali silih berganti, silih waktu, zaman berganti, banyak sekali juga pergolakan, entah itu pergolakan kemerdekaan, setelah kemerdekaan banyak sekali ibaratnya insider pergerakan politik yang kemudian menghabiskan banyak jiwa gitu kan, korban dan lain sebagainya. Itu semua adalah hal dalam kehidupan ini yang perlu kita ingat. Jangan sampai kita lupa dan nyaman oleh zona-zona nyaman pada saat ini ya teman-teman. Di belahan dunia, di luar
di belahan dunia di luar sana gitu kan. Sudah nyata sekali banyak pergolakan ya. Semoga saja di Indonesia ini akan terus aman, walaupun seringkali kita ibaratnya itu adanya gesekan-gesekan, adanya pertentangan pendapat dan lain sebagainya, entah itu di ranah politik dan lain sebagainya. Namun itu semua jangan sampai menjadikan kebersatuan kita, keberguyupan kita, keberdamaian kita harus terkoyak, teman-teman. Kita harus menjaga perdamaian di negeri kita, sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita lebih tenang, nyaman, damai, dan segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Dan apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita, kalau keadaannya, situasi kondisinya baik, tentu kita memiliki peluang yang lebih untuk menggapai apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini, teman-teman. Contoh nyatanya saja, seandainya kita hidup di negeri sana, di negeri Bangladesh sana, untuk kerja saja mereka harus ibaratnya itu nyogok, nyuap dan lain sebagainya gitu kan. Untuk memiliki pekerjaan yang gajinya tinggi, kita harus memiliki latar belakang. Kalau kita tidak memiliki latar belakang atau keturunan yang baik di suatu kepemerintahan atau di suatu instansi tertentu, kita tidak akan bisa kerja dengan baik. Sama-sama capeknya kerja di suatu hal yang berbeda, gajinya bisa sangat berbeda di negeri sana, teman-teman. Namun itulah bagaimana kita itu harus mensyukuri kehidupan kita di Indonesia ini ya, teman-teman. Walaupun banyak ketidaksempurnaan, banyak kekurangan. Kemarin juga ada yang komen gitu kan, keadilan itu nggak ada yang sempurna di dunia ini, atau mungkin nggak ada keadilan yang sempurna. Memang benar, tidak akan ada keadilan sempurna. Keadilan sempurna itu adalah milik Tuhan, teman-teman, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa benar-benar adil kepada umatnya, kepada hambanya, kepada ciptaannya. Namun kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup yang diberi kehidupan, yang memiliki banyak keinginan dan harapan gitu kan, tentu kita akan bagaimana sedapat mungkin, seadil mungkin dalam menjalani kehidupan ini, teman-teman. Terutama bagi kamu-kamu yang memiliki kekuasaan, menjadi pemimpin dari suatu lembaga, atau mungkin suatu usaha, atau mungkin suatu bahkan wilayah, dan bahkan di negeri ini yang petinggi-petinggi di luaran sana, di atas sana, para petinggi, beliau-beliau gitu kan, seharusnya berusaha dengan sebaik mungkin untuk menjadi pribadi-pribadi yang adil. Walaupun sebagai manusia tentu kita punya banyak kekurangan, tentu kita memiliki banyak sekali hal-hal yang bolong di sana sini dalam diri kita gitu kan, banyak sekali keteledoran dan lupa, atau mungkin hilaf dan lain sebagainya. Namun jangan sampai kekurangan-kekurangan itu berlarut-larut dalam diri kita. Dengan adanya perenungan diri, akal sehat, dan jiwa yang baik, hati yang selalu kita tempa untuk jernih, tentu kita akan berusaha sebaik mungkin menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik, yang semakin hari dapat memperbaiki diri. Jikalau kita harus mengalami atau menjalani atau melakukan hal yang buruk, di saat itu juga kita memiliki akal yang sehat, hati yang jernih, untuk kita itu kembali menjalani kehidupan yang lebih baik, untuk kita ibaratnya itu sadar dan menjalani kehidupan ini lebih baik dan meninggalkan hal-hal buruk itu, teman-teman. Itulah mengapa betapa kita itu harus selalu ingat, selalu merenungi hal-hal ini, teman-teman. Merenungi segala hal yang terjadi dalam kehidupan ini, agar kita sadar bahwa kehidupan ini akan selalu bergolak, berganti, berputar, dan kehidupan, situasi dan kondisinya di luar diri kita akan bisa sangat cepat berubah. Contoh ibaratnya kalau kita renungi di negeri Ukraina sana gitu kan, ketika perang berbulan-bulan bahkan hampir tahunan gitu kan, betapa sengsaranya. Untuk kerja dengan damai pun susah gitu kan, untuk melakukan hari-hari dengan damai itu adalah suatu hal yang sangat mahal. Apabila kita ingat lagi di beberapa minggu yang lalu di negeri Bangladesh sana, kerja sangat resah, gaji ibaratnya itu sangat timpang gitu kan, antara orang yang berlatar belakang dengan orang yang tidak berlatar belakang. Bagaimana kita dapat menjalani hidup ini dengan damai, dengan tenang dan bahagia, kalau situasi dan kondisi yang di luar diri kita, yang ada di sekeliling kita itu tidak damai, tidak kita itu berusaha membangun peradaban atau keadaan yang adil, yang baik, yang ibaratnya itu jujur.
dan guyup, saling menghormati satu sama lain. Maka dari itu, menghargai satu sama lain, ibaratnya itu menyayangi, menghormati satu sama lain adalah suatu hal yang sangat harus kita upayakan, teman-teman. Dalam kehidupan kita tentu kita mungkin tidak cocok dengan tetangga kita, tidak cocok dengan keluarga kita yang lain, tidak cocok dengan daerah lain atau tetangga desa kita, tetangga kelurahan kita, atau mungkin daerah lain gitu kan. Atau mungkin kita tidak cocok dengan atasan kita, bawahan kita, atau mungkin orang-orang yang ada di sekeliling kita. Namun jangan sampai ketidakcocokan itu menjadikan kita pecah, menjadikan keberguyupan, keberhargaan kita kepada orang lain itu hilang, sehingga yang ada adalah konflik dan konflik, yang ada adalah ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan dalam kehidupan kita, dan itu sangat sekali dapat merugikan kehidupan kita, teman-teman. Mungkin kita sangat gregetan dengan orang lain yang kita benci, yang kita mungkin tidak sukai, namun kita harus selalu berkaca, harus selalu melihat pada diri kita gitu kan. Jangan selalu kita itu ibaratnya itu berusaha melihat orang lain dulu, tapi introspeksi di diri kita dulu. Ibaratnya bagaimana kita menjadi pribadi yang baik gitu kan. Bagaimana kita menghormati orang lain. Kalau toh orang lain tidak menghargai kita, tidak ibaratnya itu menghargai kita, tidak ibaratnya itu berbuat baik kepada kita, itu bukan suatu alasan untuk kita itu melakukan suatu hal yang buruk kepada orang lain itu, teman-teman. Karena pada dasarnya kebaikan yang kita lakukan adalah sebetulnya kebaikan untuk diri kita sendiri. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain sejatinya adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Kalau kita berusaha baik dengan orang lain, kalau kita berusaha berprasangka baik, berbuat baik, tidak benci kepada orang lain, sesungguhnya kita itu menyayangi diri kita sendiri, teman-teman. Itu bisa kita lakukan dan bisa kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita akan lebih terhindar dari berbagai macam masalah yang harusnya masalah itu banyak sekali terjadi. Kita setidaknya bisa menghindari beberapa masalah yang tidak perlu, yang akan mengganggu kehidupan kita, teman-teman. Jadi bagaimana kita itu membangun kehidupan ini itu adalah penting. Ibaratnya mempertahankan kedamaian itu adalah sesuatu yang penting. Ibaratnya pertentangan pendapat dan lain sebagainya itu adalah hal yang biasa. Jangan sampai segala sesuatu yang kita pertentangkan itu menjadi keretakan keharmonisan yang ada di dalam diri dan keadaan kehidupan kita, teman-teman. Ini adalah contoh-contoh yang nyata, itu adalah contoh-contoh yang nyata ya, teman-teman. Kita bisa lihat di layar kaca kita, di HP kita, betapa berita-berita di luar sana, pergolakan, segala sesuatunya begitu sulit. Ada negara-negara yang bahkan makan aja sulit, apalagi nyari kerja gitu kan. Kita di Indonesia ini walaupun pada saat ini dianggap banyak orang yang menganggap bahwa kehidupan kita sulit saat ini gitu kan. Banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana, kurang lancar dan sebagainya. Bahkan daya beli masyarakat bagi orang-orang pedagang dan lain sebagainya banyak sekali yang mengeluh gitu kan, karena daya beli masyarakat tidak sekuat kemarin-kemarin dan dahulu-dahulu. Namun setidaknya kita bisa melihat di luaran sana, di layar kaca dan di layar HP kita, betapa negara lain bahkan ada yang lebih hancur dari negeri kita, dan itu setidaknya bisa lebih kita syukuri, teman-teman. Kita harus bisa menghargai apa yang kita miliki sehingga kita bisa memaksimalkannya. Karena sesulit apapun disitulah ada peluang yang mungkin ada. Karena sesungguhnya setiap krisis disitulah juga ada setiap peluang. Banyak orang-orang sukses itu bukan karena mereka itu sangat pintar dan melampaui orang lain, sangat ibaratnya itu hebat melampaui orang lain, tapi mereka bisa berhasil dan sukses karena mereka bisa melihat peluang di setiap krisis, di setiap kesulitan. Karena tidak ada kesulitan yang beriringan, ibaratnya itu kesulitan itu akan selalu beriringan dengan peluang-peluang. Di setiap kesulitan itu tentu akan ada peluang, teman-teman. Contohnya kemarin di zaman corona gitu kan,
ibaratnya perekonomian itu mati gitu kan. Bahkan banyak lockdown dan lain sebagainya, pembatasan ya, bukan lockdown. Kalau di Indonesia pembatasan dan lain sebagainya. Banyak sekali yang kolaps, banyak sekali yang bangkrut, terutama jualan-jualan online, jualan-jualan offline ya, yang mengandalkan toko dan lain sebagainya gitu kan. Namun ada peluang di dunia online. Banyak sekali ibaratnya itu orang-orang yang mendadak kaya atau cepat kaya atau cepat sukses dari dunia online. Banyak YouTuber baru, banyak pedagang-pedagang online baru yang mereka bisa sukses gitu kan. Banyak ibaratnya influencer baru yang kemudian mereka menjadi pribadi yang mapan, yang bisa menggapai kehidupannya lebih tinggi. Itulah contoh nyata betapa di setiap kesulitan tentu ada kemudahan, dan ini sesuai dengan firman Allah ya dalam Al-Quran, innamal usri yusro gitu kan. Di setiap kesulitan tentu akan ada kemudahan, dan kita sebagai pribadi-pribadi yang ingin menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan lancar, dengan keberkahan yang luar biasa, tentu kita harus melihat itu teman-teman. Orang-orang yang sukses itu bahkan selalu ya, karena mereka sudah ibarat menikmati kesuksesan, mereka itu sangat menantikan krisis-krisis tertentu teman-teman. Karena dengan krisis itu mereka bisa ibarat itu melihat peluang-peluang baru, bisa melihat kesempatan-kesempatan baru yang kemudian itu apabila kesempatan dan peluang-peluang itu bisa digapai, mereka akan lebih mapan lagi, lebih bahagia lagi, lebih sukses lagi teman-teman. Jadi janganlah bersedih, janganlah risau dan ibaratnya itu berduka cita ya teman-teman. Tentu setiap bencana harus kita ratapi, harus kita renungi, dan harus kita sedihi. Namun jangan berlarut-larut dengan kesedihan itu, jangan berlarut-larut dengan kesusahan itu. Namun kita harus tetap jernih berpikir, hati kita harus tetap tenang sehingga kita dapat melihat peluang-peluang dan menjalani kehidupan ini dengan lebih baik teman-teman. Jadi itu teman-teman, betapa terkadang situasi dan kondisi itu akan selalu menekan kita untuk kita itu jatuh dan hancur dan bahkan gagal ya teman-teman. Namun di sela-sela krisis dan situasi dan kondisi yang sulit itu, terkadang ada orang lain di luar sana, bahkan kamu-kamu yang di luar sana gitu kan, yang bisa melihat peluang dan kemudian menggapai itu menjadi pijakan dan lompatan yang lebih tinggi menuju hal-hal yang lebih baik dalam kehidupan kalian. Menjadi kalian bisa menggapai kesuksesan yang lebih tinggi sehingga kalian bisa mewujudkan hal-hal yang ingin kalian wujudkan dalam kehidupan ini, menggapai cita-cita, harapan, dan hal-hal yang ingin kalian gapai dalam menjalani hari-hari dalam kehidupan ini. Untuk itu, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini semua menjadi insight yang baik bagi kita semua. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.